Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema netralitas ASN dalam pemilu kada, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada akademisi Universitas Bengkulu, Bang Mas Agus Firmansyah, dan juga aktivis pemuda dari Bengkulu, Bang Fatur Rahman. Saya ingin kembali ke Bang Mas Agus nih. Jadi tadi pernyataan yang sangat menarik nih dari Bang Fatur Rahman di penghujung segmen sebelumnya nih Bang. Yeah. Bahwa mau sistem seperti apapun sebenarnya kalau dari individualnya sudah berniat ingin main-main, berniat tidak serius dalam berdemokrasi ini, sebenarnya tidak akan ada sistem yang bagus. Iya. Tadi kan kita di segmen-segmen awal sudah membahas, sudah mengkerucut bahwa ada baiknya sistem ini kembali dikoreksi dan mungkin akan ada perbaikan di kemudian hari. Nah ini yang menjadi akar permasalahan. Kalau menurut Abang ini apa sebenarnya Bang yang harus kita perbaiki dulu nih? Budaya individualnya kah? Atau sebenarnya sistemnya yang memang harus terus diperbaiki? Iya, ini kan dua hal yang ibarat koin, dia saling terkait. Dia dua sisi mata uang, kita nggak bisa pisahkan antara oknum pelaksana dengan sistem yang akan dilaksanakan. Dulu, ya tadi yang background historis, kita melihat bahwa sistem ini lewat cara pandang akademisi, lewat cara pandang konstitusi adalah yang terbaik ketika kita membandingkan dengan sistem Orde Baru. Dengan harapan kita dapat lebih sejahtera, masyarakat punya hak suara, lalu kemudian dibebaskan memilih, semua orang punya hak untuk dipilih dan memilih, lalu kemudian begitu dieksekusi dengan sistem yang kita anggap ini demokratis, lagi-lagi apa yang terjadi? Kita tetap menemukan yang namanya celah. Dan pelakunya boleh dikatakan bukan oknum lagi karena dia sudah terinstitusional atau terlembaga. Itu harus diakui. Misal, ketika kita bicara money politik, berdasarkan riset, dia persentasenya tidak lagi kecil dan ini bukan individual. Money politik itu kan akses dari sistem pemilu yang demokratis seperti sekarang. Ketika masyarakat diberi hak untuk memilih, lalu secara perlahan masyarakat mulai bertransformasi untuk jadi transaksional. Pertanyaannya apakah kita katakan ini oknum? Tidak, karena dia sudah terlembaga hampir semua. Karena kalau kita bicara tentang data, menurut Burhanuddin Muhtadi, kalau dia bicara tentang money politik, jadi bagi seorang anggota dewan, ketika dia nyebar uang 100 juta, dia harus siap untuk, ya 100, maksudnya untuk mendapatkan 100 suara, dia harus siap hanya mendapatkan 30 suara. Berarti ada 70% yang nguap. Yang miss ya. Yang miss itu. Nah ini kan problem yang melembaga. Makanya kemudian saya melihat mau sistemnya diperbaiki bagaimanapun, ketika oknum-oknum tadi ibarat dua sisi mata uang tetap menjadikan yang namanya celah-celah dalam instrumen pelaksanaan pemilu itu sebagai satu keuntungan untuk mereka atau kelompok mereka, maka lagi-lagi ini akan terus terjadi. Dan saya meyakini sekali lagi ini bagian dari kita melakukan konsolidasi demokrasi. Maka tidak ada yang namanya satu sistem yang mapan, karena dia akan terus-menerus bertransformasi, di mana ada oknum kemudian mendapatkan celah, kemudian sistemnya diperbaiki. Lalu sistem yang baru akan ada celah, diperbaiki terus seperti itu. Dan kita akan menuju ke situ menurut saya. Poin-poinnya tadi bahwa ini bukan lagi oknum ya Bang, oknum tapi banyak nih. Banyak, dia terlembaga. Sudah melembaga, sudah terorganisir. Iya. Tidak menutup kemungkinan orang yang niatnya baik pun ketika masuk ke dalam sistem yang buruk akan ikut buruk juga nih. Termasuk ASN tadi kan? Termasuk ASN. Iya. Bagaimana pandangannya nih Bang? Kalau budayanya udah buruk nih Bang, sekalipun niat orang baik, jika dia bergabung dalam sistem yang buruk, dia akan ikut buruk juga tuh Bang, ketika dia sudah melembaga. Jadi sistem yang baik bisa jadi buruk katanya. Atau sistem yang buruk orang-orangnya baik. Nah, kembali kepada diri.
kembali pada diri, lakukan segera edukasi pendidikan politik. Ini jangan justru partai politik justru bukan mengedukasi politik, kemudian orang yang harusnya netral juga harusnya bukannya melakukan pendidikan politik, justru melakukan hal-hal yang celah-celah tadi. Celah-celah tadi yang kemudian merusaklah tatanan sistem demokrasi yang sudah tertata bagus. Kita kan lagi perbaikan-perbaikan, melakukan pendewasaan untuk segera bagaimana yang tidak baik menjadi baik itu tadi. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya individunya lagi ya Bang dalam membudayakan itu. Ya. Oke, jadi kita semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita nanti akan bincang lagi lebih lanjut di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.